Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Seni Perang. Kita akan membahas tentang Perang Pasifik pada Perang Dunia Kedua yang bersumber dari buku Perang-Perang Terhebat Sepanjang Sejarah karya Oriza Aditama dan H. Kenzo Alvarendra. Selamat menyaksikan. Perang Pasifik adalah salah satu peperangan dalam rangkaian Perang Dunia Kedua yang terjadi di Pasifik, atau lebih tepatnya di area Asia Timur, mengalami peningkatan drastis tak kala pemerintah Kekaisaran Jepang mulai menunjukkan sikap arogansi mereka terhadap beberapa tetangga di sekitarnya, dan beberapa pihak yang paling dirugikan dari sikap Jepang tersebut adalah Cina dan Korea. Setelah berhasil mengusik beberapa tetangga Asianya dengan cara menganeksasi wilayah Cina, Taiwan, dan Korea, Kekaisaran Jepang serasa tak pernah takut bermain api saat memutuskan untuk menginvasi wilayah Indochina yang ketika itu menjadi daerah kekuasaan Prancis. Tindakan provokasi Jepang terhadap Prancis sebagai salah satu kekuatan besar Eropa terjadi pada bulan Juli 1940. Tindakan Jepang tersebut lantas mendapat respon negatif dari Amerika Serikat dengan diberlakukannya embargo ekspor minyak kepada Jepang. Dengan terhambatnya suplai minyak ke Jepang, maka berbagai macam industri Jepang yang tengah marak dewasa itu mau tak mau mengalami pukulan berat. Tidak sedikit dari industri Jepang yang lantas harus kembang kempis akibat tak mampu memenuhi kebutuhan energinya. Pihak Jepang makin pusing karena sebagian besar wilayah penghasil minyak di Asia Tenggara merupakan daerah koloni dari negara-negara Eropa yang notabene lebih berpihak kepada Amerika Serikat. Krisis energi yang terjadi di Jepang sebagai imbas dari embargo minyak makin memperburuk situasi ekonomi dan politik Jepang. Menginjak bulan Oktober 1941, sebagian besar perwira militer Jepang, baik dari kalangan Angkatan Darat maupun Angkatan Laut, banyak yang bersepakat siap jika harus berperang melawan Amerika Serikat. Situasi tersebut makin memuluskan langkah Jenderal Hideki Tojo, seorang perwira tinggi militer yang terkenal keras untuk naik menjadi Perdana Menteri Jepang. Saat itu dapat dikatakan juga bahwa pemerintahan Jepang hampir seluruhnya dikendalikan oleh pihak militer. Memasuki bulan November 1941, suhu politik di kawasan Asia Pasifik kian memanas. Ketika itu, pemerintah Amerika Serikat menegaskan tuntutannya bahwa Jepang harus segera menarik keluar militer mereka dari wilayah Cina dan Indochina. Jenderal Hideki Tojo saat itu menanggapi tuntutan Amerika tersebut dengan sikapnya yang makin bulat, bahwa pilihan Jepang hanya satu, yakni berperang melawan Amerika Serikat. Saat situasi yang semakin memanas, Jepang masih sempat mengirimkan para diplomatnya untuk bernegosiasi dengan pihak Amerika di kota Washington. Dan di waktu yang hampir bersamaan, pemerintah Jepang juga memberangkatkan pasukan kapal perang mereka, termasuk 6 buah kapal induk lengkap dengan pesawat tempurnya, untuk langsung mendekati markas pasukan laut Amerika di Pasifik, yakni Pearl Harbor, Hawaii. Geram karena perundingan yang tak kunjung membuahkan hasil, Jepang lantas melakukan tindakan nekat dengan melancarkan serangan tiba-tiba ke Pearl Harbor pada pagi hari tanggal 7 Desember 1941. Tindakan Jepang menyerang Pearl Harbor dilakukan secara cepat dan tiba-tiba dengan mengirimkan ratusan pesawat tempur yang dilengkapi bom torpedo. Serangan Jepang ini juga dilaksanakan tanpa ada pernyataan perang terlebih dahulu. Pasukan Amerika yang terkejut atas serangan Jepang tersebut tentu saja kalang kabut ketika harus menerima serangan Jepang tanpa adanya persiapan yang matang. Selepas menyerang Pearl Harbor, pasukan Jepang lantas melanjutkan misi invasinya ke berbagai titik strategis di kawasan Asia Pasifik sepanjang bulan Desember 1941. Pada 8 Desember 1941, pasukan Jepang terlihat mulai memasuki wilayah Thailand. Disusul kemudian pada 10 Desember 1941, pasukan Jepang melakukan invasi ke Filipina dan juga berhasil menguasai Kepulauan Guam dalam waktu yang sama. Pada 11 Desember 1941, pasukan Jepang melanjutkan langkah ekspansinya mereka dengan memasuki wilayah Burma, Myanmar. Selang beberapa hari, pada 16 Desember 1941, pasukan Kekaisaran Jepang berhasil menginvasi wilayah kolonial Inggris yang terletak di Pulau Borneo bagian utara.
Pada 18 Desember 1941, pasukan Jepang mulai menyerang Hong Kong dan berhasil memaksa Inggris, si penguasa Hong Kong, untuk menyerah beberapa hari kemudian. Tanggal 22 Desember 1941, Jepang telah berhasil masuk ke Pulau Luzon di Filipina, hingga memaksa Jenderal Douglas MacArthur, pemimpin tertinggi pasukan Amerika di kawasan Pasifik, untuk pergi meninggalkan kota Manila sehari kemudian. Di awal tahun 1942, gelombang serangan ekspansi Jepang seakan tidak terbendung lagi. Pada 11 Januari 1942, pasukan Jepang mulai melancarkan serangan intensif ke wilayah Hindia Belanda di Pulau Borneo. Posisi Jepang kian mantap, tatkala pada 18 Januari 1942, Jepang membuat kesepakatan aliansi bersama Jerman dan Italia yang juga tengah naik daun di Eropa ketika itu. Melihat situasi yang kian tidak menguntungkan lagi, maka pada 30 Januari 1942, pasukan Inggris memutuskan untuk mundur dengan meninggalkan wilayah Singapura. Memasuki bulan Februari 1942, Jepang terus melebarkan sayapnya ke wilayah Asia Tenggara bagian. Pada 2 Februari 1942, pasukan Jepang mulai menginvasi Pulau Jawa. Berikutnya giliran Pulau Sumatera yang mulai disambangi pasukan Jepang pada 14 Februari 1942. Tanggal 15 Februari 1942, Jepang juga secara resmi berhasil menguasai Singapura. Mulai 19 Februari 1942, pasukan pesawat tempur Jepang juga kerap kali menghujani kota Darwin, Australia dengan serangan udara. Pada tanggal 26 Februari 1942, pasukan Angkatan Udara Jepang berhasil menenggelamkan kapal induk Langley milik pasukan Amerika Serikat pada akhir Februari sampai awal Maret 1942. Meletus sebuah pertempuran laut yang cukup besar di kawasan Laut Jawa. Dalam pertempuran laut ini, kapal perang Houston yang merupakan kapal perang terbesar milik Amerika dan Asia Timur berhasil ditenggelamkan oleh pihak Jepang. Kesuksesan Jepang dalam invasi ke Pulau Jawa serta kemenangan Jepang dalam pertempuran Laut Jawa turut menjadi faktor kuat bagi Belanda yang lantas menyatakan menyerah kepada Jepang. Laju spektakuler pasukan Jepang dalam menyapu hampir seluruh wilayah Asia Pasifik dalam tempo yang relatif singkat lantas mulai terhenti saat mereka harus menghadapi pertahanan kokoh pasukan sekutu di wilayah Australia. Kedatangan Jenderal Douglas MacArthur di Australia pada Maret 1942 adalah langkah awal upaya reorganisasi pasukan sekutu yang sempat tercerai-berai. Pada 6 April 1942, rombongan pertama pasukan Amerika Serikat juga telah tiba di tanah Australia. Pasukan sekutu di Australia lantas membentuk gabungan pasukan yang dikenal dengan Front ABCD, Amerika, British, Cina, dan Dutch, yaitu pasukan gabungan yang terdiri dari prajurit Amerika, Inggris, Cina, dan Belanda. Pasukan inilah yang lantas berhasil membendung laju pasukan Jepang ke wilayah Australia. Pada bulan Juni 1942, pasukan Amerika Serikat berhasil memecahkan kode rahasia Jepang. Keberhasilan tersebut, Amerika lantas mengetahui bahwa pasukan Jepang berniat hendak menguasai kepulauan Midway yang terletak di tengah Samudra Pasifik. Maka meletuslah pertempuran laut yang sangat besar di perairan Midway. Banyak pihak yang berpendapat bahwa hasil akhir pada pertempuran Midway telah menjadi titik balik dalam Perang Pasifik. Sebagaimana diketahui, sebelum pertempuran Midway, pasukan Jepang terlihat sebagai pihak yang cenderung menerapkan strategi ofensif hingga harus memaksa pasukan sekutu untuk lebih defensif. Namun setelah pertempuran Midway, yang terjadi adalah hal sebaliknya. Pertempuran Midway terjadi pada tanggal 4 sampai 5 Juni 1942. Saat itu pasukan Angkatan Laut Amerika yang turut diperkuat 3 kapal induk bermuatan penuh pesawat tempur yang diperkuat bom torpedo berhasil mencegat laju pasukan Angkatan Laut Jepang yang berjumlah lebih besar. Di akhir pertempuran Midway, pasukan Laut Jepang harus kehilangan 4 buah kapal induk mereka yang tenggelam akibat serangan pesawat tempur Amerika. Sedangkan di pihak Amerika harus merelakan sebuah kapal induk yang berhasil ditenggelamkan pasukan Jepang. Amerika melakukan langkah pertama dalam strategi ofensif,
saat terjadi pertempuran Guadalcanal di Kepulauan Solomon pada bulan Agustus 1942. Pasukan Amerika berhasil melakukan operasi pendaratan dengan sukses di Guadalcanal pada 7 Agustus 1942. Berikutnya, pasukan darat milik Amerika berhasil mengamankan beberapa posisi Jepang, di antaranya fasilitas lapangan terbang yang masih setengah jadi. Pada 21 Agustus 1942, pasukan Amerika sukses menggagalkan serangan balasan pertama dari pasukan Jepang di Guadalcanal. Meskipun perlawanan pasukan Jepang di Guadalcanal mengalami penurunan intensitas dari hari ke hari, namun pasukan Amerika baru bisa membersihkan perlawanan Jepang di pulau ini pada 9 Februari 1943. Setelah meraih kemenangan pada beberapa pertempuran di Pulau New Guinea pada Januari 1943, pasukan Amerika berhasil menghentikan gerak aktif pasukan Jepang di pulau ini. Pergerakan pasukan Jepang di Pulau New Guinea terhenti setelah pasukan Amerika berhasil menguasai titik lokasi pendaratan pasukan Jepang ke pulau ini. Dengan terdesaknya posisi Jepang di New Guinea, maka dapat dikatakan wilayah Australia telah terbebas sepenuhnya dari potensi ancaman invasi pasukan Jepang. Sebuah kerugian besar bagi pasukan Angkatan Laut Jepang terjadi pada 18 April 1943. Ketika itu, pasukan Amerika Serikat berhasil memecahkan kode sandi yang menginformasikan bahwa Laksamana Yamamoto hendak terbang ke wilayah Kepulauan Solomon dengan menumpang sebuah pesawat pembom Jepang. Pasukan Amerika yang bergerak sigap lantas mengirimkan 18 unit pesawat tempur mereka untuk mencegat rombongan VVIP dari tentara Jepang tersebut. Hasilnya bisa ditebak, pesawat yang ditumpangi oleh Laksamana Yamamoto akhirnya dapat ditembak jatuh hingga menewaskan sang Laksamana. Rangkaian pertempuran demi memperebutkan pulau-pulau kecil sebagai batu pijakan laju pasukan terus terjadi di sepanjang tahun 1943. Pada umumnya, di tiap pertempuran, pasukan Amerika pada akhirnya dapat memukul mundur pasukan Jepang. Tentara Kekaisaran Jepang lantas banyak yang mundur ke area pergunungan untuk memberikan perlawanan gerilya. Sedangkan pertempuran di Laut Kali berakhir dengan tenggelamnya kapal-kapal perang dari pihak Jepang. Memasuki tahun 1944, pasukan sekutu makin sering berhasil merebut kembali beberapa wilayah yang sempat lepas pada masa awal peperangan. Di bulan Januari 1944, pasukan Inggris dan India berhasil merebut kembali kota Maundau di Burma. Pasukan Amerika juga melancarkan serangan ke Kepulauan Marshall di bulan yang sama. Pada Februari 1944, pasukan kapal perang Amerika berhasil menghancurkan salah satu pos Angkatan Laut Jepang di Kepulauan Caroline. Juga di bulan Februari, pasukan Amerika mulai menyerang Kepulauan Mariana. Sedangkan pada 27 Mei 1944, pasukan sekutu mulai melancarkan invasi ke Pulau Biak. Pada bulan Juni 1944, pasukan marinir Amerika berhasil melakukan operasi pendaratan di Saipan, wilayah utara dari Kepulauan Mariana. Di bulan yang sama, kapal induk terakhir yang masih dimiliki oleh pasukan Jepang akhirnya harus tenggelam setelah bertempur melawan pasukan laut Amerika. Dalam peristiwa ini juga diceritakan bahwa pasukan Jepang turut kehilangan 220 unit pesawat tempurnya hanya dalam sebuah pertempuran. Berikutnya, pada bulan Juli 1944, pasukan Amerika berhasil membebaskan Guam dari pendudukan Jepang. Selanjutnya, pada Agustus 1944, pasukan marinir Amerika sukses mengambil alih Pulau Tinian di daerah utara pada Kepulauan Mariana. Pulau Tinian inilah yang lantas disulap oleh pasukan Amerika sebagai markas pesawat pembom B-29 dalam misi mereka memberikan serangan udara langsung ke wilayah Jepang. Pada penguasaan penuh Kepulauan Mariana oleh pasukan Amerika pada 8 Agustus 1944, militer Amerika juga berhasil merebut Pulau Morotai pada 15 September 1944. Dengan demikian, pesawat-pesawat pembom Amerika makin leluasa untuk melancarkan serangan udara di salah satu wilayah Jepang, yakni Kepulauan Okinawa pada Oktober 1944.
Jepang yang semakin terdesak di semua posisi lantas menerapkan strategi baru untuk menghadang laju pasukan kapal perang Amerika, yaitu dengan menerapkan pesawat bom bunuh diri atau dikenal dengan nama kamikaze. Dengan segala upaya, Jepang mencoba untuk tetap bertahan dari serangan sekutu. Namun semua usaha mereka tidak membuahkan hasil yang cukup berarti. Peperangan di Pasifik mulai mendekati titik akhir. Pada 19 Februari 1945, pasukan marinir Amerika mulai melakukan invasi ke Pulau Iwo Jima. Pulau ini sebenarnya telah dihujani terlebih dahulu oleh serangan bom udara sejak November 1944. Pada 1 April 1945, pasukan Amerika juga telah berhasil melakukan operasi pendaratan di Okinawa. Dan pada 7 April 1945, kapal perang Battleship Yamato yang legendaris berhasil ditenggelamkan oleh pasukan Amerika. Setelah dihadang ketika hendak menyerang pasukan Angkatan Laut Amerika di Okinawa. Ketika ditenggelamkan, Battleship Yamato secara mengejutkan hanya dikawal dengan kekuatan yang minimalis. Hal itu makin meyakinkan pihak sekutu bahwa Jepang telah benar-benar kehabisan amunisi untuk melanjutkan peperangan. Menghadapi kenyataan bahwa wilayah induk mereka tengah dalam ancaman berat, pasukan Jepang yang bercokol di wilayah Cina mulai berangsur ditarik mundur. Sebenarnya, pihak Amerika sudah melihat bahwa Perang Pasifik hanya tinggal menunggu waktu tidak lama lagi akan usai. Mereka percaya bahwa Jepang akan segera menyatakan untuk menyerah kalah. Namun pandangan itu sirna tatkala pada 9 Juni 1945, pemerintah Jepang mengeluarkan pernyataan resminya bahwa Jepang tidak akan pernah menyatakan menyerah tanpa syarat. Melihat kebulatan tekad dari pihak Jepang untuk mengobarkan perang habis-habisan sampai titik darah terakhir, pihak Amerika lantas berencana untuk menggunakan senjata baru berupa bom atom ke wilayah Jepang. Salah satu alasan kuat pihak Amerika untuk menghancurkan Jepang menggunakan bom atom adalah tekad Jepang yang tidak mau menyerah. Amerika berpendapat bahwa bom atom terpaksa digunakan untuk menghindari jumlah korban yang tidak perlu dari kedua pihak. Namun ada juga berpendapat lain yang menyatakan bahwa penggunaan bom atom merupakan sebuah tes atau gertakan Amerika terhadap beberapa negara kuat lainnya, terutama Uni Soviet. Ironis memang jika Amerika lantas menggunakan bom atom terhadap Jepang yang telah kehilangan hampir seluruh kekuatan tempur mereka. Akhirnya hari itu pun tiba. Pada 6 Agustus 1945, bom atom pertama dengan kode Little Boy dijatuhkan oleh pesawat B-29 Amerika dari atas langit kota Hiroshima. Beberapa hari kemudian, pada 8 Agustus 1945, mengambil kesempatan pihak Jepang yang tengah terperangah oleh kehancuran kota Hiroshima, pasukan Uni Soviet secara tiba-tiba menyatakan perang melawan Jepang dengan melancarkan invasi militer ke wilayah Manchuria. Seperti tidak mau memberikan waktu bernapas bagi Jepang, pada 9 Agustus 1945, bom atom kedua dengan kode Fat Man dijatuhkan pasukan Amerika ke kota Nagasaki. Efek bom atom ini sangatlah dahsyat. Ratusan ribu rakyat sipil Jepang turut dikisahkan karena tidak kuat melihat penderitaan rakyatnya. Maka 5 hari kemudian, Kaisar Jepang Hirohito menyampaikan pernyataan resmi bahwa Jepang menyerah tanpa syarat dalam Perang Pasifik. Sekian dari kami, Seni Perang. Bila Anda senang dengan video ini, bisa diklik like dan subscribe. Bila Anda rasa video ini bermanfaat, bisa di-share dan komen di kolom komentar. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Seni Perang.